Halo, kita ketemu lagi di Advokat Online menjawab para pakar. Ya, jadi kita sekarang membahas mengenai perdebatan ya. Perdebatan yang terjadi di acara televisi ini, kalau nggak salah bola acara TV ya, bola liar atau bola apa gitu ya. Yang jelas sih bukan bola Piala Dunia ya. Nah, adapun tujuan dari video ini untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif ya, yang lebih seimbang terkait dengan permasalahan ataupun komentar-komentar dari para ahli ya, para pakar hukum ya, baik pengacara pihak Roy Suryo maupun dari para narasumber lainnya ya. Jadi Advokat Online bertujuan untuk memberikan sedikit masukan ya, dan juga pendapat ya. Tidak lain tidak bukan tujuannya untuk supaya masyarakat yang awam hukum memperoleh pemahaman hukum positif yang lebih seimbang, yang lebih berimbang ya. Jadi terlepas dari semua itu, semua pihak yang ada maupun yang menjadi objek penelitian, objek bahasan dalam video-video ini patut diduga tidak bersalah ya, sampai mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat gitu ya. Nah, kita mulai. Ini ada komentar dari Bang Abdul Ghafur Sengaji. Kita lihat ya, kita dengarkan ya. Saya melihat di surat perintah penangkapan yang hari ini ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya, itu menurut saya justru alasan penangkapannya tidak diatur sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Baik diatur dalam pasal 21 KUHAP yang lama, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, maupun juga di pasal 100 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP yang baru. Nah, begitu ya. Jadi kalau menurut Bang Abdul Ghafur Sengaji ini, alasan penangkapan Roy Suryo itu diatur dalam pasal 21 KUHAP yang lama maupun pasal 100 KUHAP yang baru. Kita lihat ya. Kita coba buka pasal 100 KUHAP yang baru ya. Oke, jadi ini ya pasal 100 KUHAP yang baru ya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ya, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 100 ini apa sih bunyi pasal 1? Penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindakan pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih gitu ya. Kemudian ayat 2-nya, penahanan juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diatur dalam pasal 213. Jadi pasal 100 ini adalah KUHAP yang baru ya, tentang penahanan gitu. Jadi menurut Bang Ghafur Sengaji itu penangkapan itu diatur dalam pasal 100, nampaknya rasanya keliru ya, karena pasal 100 itu menitikberatkan pada membahas tentang penahanan, karena penahanan dan penangkapan itu adalah dua hal yang berbeda. Penangkapan itu memang dilanjutkan ke penahanan ya, tapi substansinya adalah berbeda. Mungkin kita lihat penangkapan seperti apa sih, diatur dalam pasal berapa dalam KUHAP ya. Kita lihat. Jadi ini ya, mengenai penangkapan itu diatur dalam pasal 95. 95 ya. Pasal 95 KUHAP yang baru ya. Penangkapan ayat 1, penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas kepada tersangka selain surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penyidik harus memberitahukan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang berisi identitas tersangka, alasan penangkapan, gitu ya. Jadi alasan penangkapan diatur di pasal 95 mengenai penangkapan ya. Namun alasan-alasannya
itu tidak spesifik ya, karena di sini hanya menyebutkan mengenai mekanisme penangkapan ya. Nah, mengenai alasan penangkapan itu mungkin lebih tepatnya ke alasan penahanan gitu ya. Jadi penangkapan itu merupakan hak dari penyidik ya, kepolisian. Kemudian penahanan, nah jika ditahan baru memperhatikan berbagai macam beberapa hal ya, misalnya alasan penahanan yaitu tadi ya yang disebutkan dalam pasal 100 ya. Ada berbagai hal, nanti akan dijelaskan kemudian. Jadi kita lanjut ya. Itu ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, kemudian juga adalah ditetapkan sebagai tersangka, memenuhi kewajiban wajib lapor. Selama itu dia melakukan kewajiban hukumnya secara sah dan patut. Tidak pernah ada upaya mangkir dari semua pemanggilan. Tidak juga ada kekhawatiran akan melarikan diri. Tidak juga ada kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti. Lantas apa dasar penangkapan hari ini? Karena yang kami pahami, penangkapan itu hanya bisa dilakukan kepada seorang yang diduga melakukan tindak pidana ataupun juga sebagai tersangka ketika sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan KUHP. Jadi seseorang itu kalau mau ditangkap, ya dipanggil dulu. Satu panggilan pertama tidak memenuhi panggilan, dilayangkan lagi surat panggilan yang kedua, baru kemudian ketika pada panggilan kedua tidak dipatuhi lagi, maka kemudian yang bersangkutan bisa dilakukan upaya paksa berupa jemput paksa dan dilakukan penangkapan. Sekarang ini proses penangkapan Roy dan juga Tifa yang Anda soal adalah Kenapa tidak dilakukan dulu surat panggilan kepada para tersangka supaya mereka datang dulu ke Polda Metro Jaya dan ketika memang pada akhirnya mereka tidak memenuhi panggilan. Ya, jadi begitu ya. Menurut Bang Abdul Ghafur Sangaji ini, bahwa penangkapan yang dilakukan itu oleh Polda Metro Jaya adalah sedikit tidak sesuai ya, karena menurut Bang Abdul Ghafur ini bahwa penangkapan itu tidak didahului oleh surat panggilan gitu ya, sebab selama ini menurut mereka bahwa pihak Roy Suryo dan pengacaranya ya dan yang lain-lain itu adalah kooperatif ya, selalu dipanggil pada saat melakukan pemeriksaan wajib lapor ya. Jadi menurut mereka bahwa penangkapan itu tidak tepat ya, jadi harusnya tidak ditangkap gitu ya, harusnya dipanggil dulu, kemudian baru kalau tidak dipanggil kemudian 2 kali panggilan tidak datang, tidak patuh, maka boleh ditangkap. Nah, apakah seperti itu ya? Jadi kalau menurut pandangan hukum advokat online bahwa penangkapan itu adalah hak prerogatif ya kepolisian ya, penyidik ya, dengan didasarkan bahwa ada tindak pidana ya, ada tindak pidana, kemudian sudah cukup alat bukti, kemudian nah pertanyaannya apakah harus dipanggil dulu kalau mau ditangkap. Jadi menurut KUHP itu ya, kita lihat KUHP-nya seperti apa sih mengenai penangkapan itu, kita lihat ya. Ya, jadi ini ya, pasal 95 ya ini ya, pasal 95, jadi KUHP yang baru ya. Jadi ini mengenai penangkapan ya. Jadi penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas gitu ya. Yang penting ada surat tugasnya gitu ya. Kemudian diperlihatkan kepada tersangka. Kemudian selain surat tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidik harus memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang benar gitu ya, yang disertai, yang berisi
identitas, kemudian alasan penangkapan gitu ya. Jadi penyidik wajib memberikan alasan penangkapan. Nah, yang penting penyidik itu ada alasannya, jelas alasannya kenapa. Misalnya mau dilanjutkan ke tahap 2 gitu ya. Jadi yang penting ada alasannya. Apabila penyidik melakukan penangkapan tidak berdasarkan pasal ini, maka itu menjadi masalah ya, gitu. Jadi yang penting karena itu adalah hak dari penyidik ya, melakukan penangkapan, gitu. Bahwa telah ada tindak pidana, terlepas dari dipanggil atau tidak dulu, gitu kan. Karena menurut advokat online bahwa panggilan itu untuk penahanan. Jadi berbeda ya. Penangkapan berbeda dengan penahanan. Jadi seseorang ditahan itu biasanya harus dipanggil dulu. Nah, ini berbeda dengan penangkapan. Kalau ditahan dipanggil dulu, kemudian 2 kali dipanggil tidak datang, baru dilakukan penahanan gitu ya. Ditangkap dan ditahan gitu ya. Jadi kalau penangkapan, khusus untuk penangkapan adalah menurut advokat online adalah hak dari penyidik, selama penyidik polisi itu tidak melanggar aturan mengenai penangkapan yang ada dalam KUHP, yaitu seperti ini ya, pasal 95 ini ayat 1, 2 ada alasan penangkapannya dituliskan ya. Apapun alasan itu, yang penting ada alasannya begitu ya. Misalnya mau di tahap 2 mau diserahkan ke kejaksaan ya. Jadi kalau diserahkan kejaksaan tuh si tersangka tuh harus hadir ya, harus hadir gitu. Jadi untuk meminimalisir kemungkinan tersangka itu tidak hadir, maka dilakukan penangkapan dan penahanan gitu ya. Kemudian ada uraian singkat. Ini ayat 2 huruf C ya. Ada uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan gitu ya. Dan tempat tersangka diperiksa, misalnya di mana, di Polda Metro Jaya atau di mana ya. Kemudian tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana disebut pada ayat 2 harus diberikan kepada, kita besarkan sedikit ya, kepada keluarga tersangka ya, atau orang yang ditunjuk tersangka atau ketua RT RW gitu ya, dalam kurun waktu paling lama 1 hari gitu ya. Dalam hal tertangkap tangan, nah ini ya, dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan lagi. Jadi berbeda ya. Jadi penangkapan itu memang bisa dilakukan pada saat tertangkap tangan ya. Tapi pada saat tertangkap tangan itu tidak diperlukan surat perintah penangkapan. Begitu ya. Jadi kalau penangkapan biasa itu yang penting ada surat perintah, ada surat tugas, kemudian ada alasannya ya. Itu boleh dilakukan oleh penyidik ya. Terlepas dari ya dipanggil dulu atau tidak ya. Yaitu adalah alasan dari objektif ya, subjektif dari para penyidik ya, menilai bahwa ya ia perlu ditangkap gitu, meskipun tidak dipanggil gitu kan. Ini bukan penahanan, karena ini penangkapan dulu. Kemudian setelah ditangkap baru 1 kali 24 jam harus diperjelas statusnya, apakah ditahan atau tidak. Kalau ditahan maka harus dibuatkan surat perintah penahanan gitu ya, dilanjutkan ke penahanan gitu ya. Kemudian ayat 4, dalam hal tertangkap tangan ya, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Terus pihak yang melakukan penangkapan sebagaimana pada ayat 4 harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ya, kita dengarkan apa pendapat dari Bang Abdul Ghafur Sangaji ini. Misalnya gitu ya. Kemudian baru dilakukan jemput paksa. Tetapi ini ujuk-ujuk
tanpa kami juga pernah tahu ini kapan berkas perkara dinyatakan P21, tak pernah tahu ini kapan berkas perkara dinyatakan P21, tapi tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan. Dan satu lagi Mbak Tarigan, Ya, gitu ya. Jadi beliau mengatakan mereka tidak pernah tahu kapan berkas perkara dinyatakan P21, ujuk-ujuk lakukan penangkapan ya. Nah itu ya, jadi mengenai P21 itu memang adalah internal ya, internal antara kejaksaan dan kepolisian dan penyidik ya. Jadi memang tidak diberitahukan kepada pihak pelapor maupun terlapor gitu ya, tidak gitu ya. Jadi ya tahu-tahu ya ditangkap gitu ya, tahu-tahu ditangkap atau ditahan, kemudian diserahkan penyerahan tahap 2 yaitu penyerahan kepada pihak kejaksaan. Makanya ditangkap dulu, kemudian ditahan, kemudian baru dilimpahkan ke kejaksaan gitu. Jadi mereka memang tidak tahu ya proses P21 itu kapan gitu loh, tapi yang jelas diketahui oleh para penyidik dan penuntut umum. Kita lanjut ya. Saya pastikan alasan penangkapan ini justru di luar alasan yuridis, yaitu dalam kerangka untuk memastikan proses penyerahan tahap 2 yang rencananya berdasarkan informasi dari penyidik Polda Metro Jaya tadi direncanakan hari Senin. Oke, baik. Anda sudah terima Dengan panggilan, bisa dengan penangkapan. Oke. Jadi penangkapan itu juga bukan sesuatu yang sifatnya sedemikian rupa bahwa itu hanya cara untuk menghadirkan dan untuk didengar. Itu ada dua metode. Tidak ada urgensi yuridis tadi kalau kata Bang Nah, Sangat. kembali lagi sebenarnya kalau kita dalami tadi pagi itu yang saya dapat info juga dari Bang Gafur, tidak hanya penangkapan, ada juga surat perintah penggeledahan dengan izin pengadilan. Artinya yang dilakukan tadi pagi, selain untuk menghadirkan dalam konteks mungkin untuk persiapan tahap 2 atau ada pemeriksaan tambahan, juga akan dilakukan penggeledahan untuk memaksimalkan barang bukti. Kembali lagi kan sebenarnya dalam perkara ini kan memang ada persoalan ITE juga. Oke. ITE ini kan seharusnya kalau bicara maksimal, seluruh barang bukti terkait dengan ITE, misalnya laptopnya, handphonenya, tabnya, bagaimana dia mengupload, bagaimana. Nah, untuk tersangka ini ada berbagai cara menyerahkannya, bisa dipanggil, bisa juga ditangkap. Nah, ditangkap tapi kita tidak tahu apakah kelanjutan penangkapan ini ke penahanan atau tidak. Karena misalnya 1 kali 24 jam dia bisa saja ditangkap, selesai ditangkap, diserahkan ke penuntut umum. Di penuntut umum kita tidak tahu apakah ini akan ditahan, apakah akan dibebaskan. Karena Polri tidak boleh campur tangan lagi, 100% kewenangan itu ada pada penuntut umum. Tidak boleh dicampuri, penuntut umum bisa tidak menahan, dan bisa juga setelah dia pelajari lebih lanjut, dia menghentikan penuntutan. Bisa. Bisa. Ya, jadi gitu ya. Jadi menurut pengacara Jokowi ya, Bang Rifai ya, bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu memang sesuai ya dengan kapasitas para penyidik ya, melakukan penangkapan ya, bahkan melakukan penggeledahan ya, penyitaan ya, guna kepentingan penuntutan. Jadi memang ini sudah sesuai dengan prosedur hukum ya yang berlaku, kemudian akan ditingkatkan kepada penuntutan. Makanya ada penggeledahan dan penyitaan lagi ya, mengumpulkan barang-barang bukti, kemudian itu adalah merupakan salah satu juga alasan penangkapan dan penahanan dilakukan, karena mengumpulkan alat-alat bukti, barang-barang bukti itu, sebab dalam KUHP itu memang dikhawatirkan tersangka itu menghilangkan barang bukti. Jadi alasan penahanan gitu kan ya, menghilangkan barang bukti, melarikan diri, kemudian mengulangi perbuatan ya. Jadi karena dikhawatirkan hal-hal seperti itu, maka Roy Suryo ditangkap dan ditahan gitu ya. Makanya mereka mengumpulkan barang-barang bukti, mencari alat-alat bukti, kemudian supaya tidak dihilangkan misalnya begitu ya. Atau kemudian mereka melakukan penangkapan dan penahanan supaya tersangka misalnya tidak melarikan diri atau dikhawatirkan gitu ya,
atau mengulangi perbuatan pidana. Mengulangi perbuatan itu adalah misalnya kan mengulangi apa yang disangkakan kepadanya, gitu ya. Misalnya dia tersangka pencemaran nama baik dan fitnah, tapi ia terus mengulang-ulang sepertinya seperti itu, gitu ya. Sehingga itu adalah alasan dari penyidik untuk salah satunya mungkin ya melakukan penahanan dan penangkapan, gitu ya. Kemudian ini adalah komentar dari Pak Susno Duaci ya, mantan Kabar Eskrim ya, Komjen Purnawirawan Susno Duaci, yang mengatakan bahwa ya bisa ditangkap, bisa juga kemudian dilakukan penahanan, ya betul ya. Lalu kemudian setelah diserahkan kepada kejaksaan itu bisa setelah diteliti lagi berkasnya kemudian bisa menghentikan penuntutan, gitu ya. Itu bisa juga terjadi, namun tapi menurut advokat online itu rasanya sangat kecil ya, kemungkinan misalnya cuma sekitar 1% lah ya. Sebab kan selama ini kan sudah capek-capek ya kesannya jaksa itu melakukan pemeriksaan, penelitian, berkas segala macam, kemudian setelah menetapkan P21 lalu kemudian dihentikan, rasanya agak tidak mungkin ya, gitu ya Pak Susno. Kita lanjut lagi ya. Jadi ini kemudian seseorang yang ditangkap, bahkan seseorang yang ditahan, itu kita harus hormati azas praduga tak bersalah. Dia belum dikatakan bersalah. Nah, sampai tingkat penuntutan pun belum bersalah. Masih ada kebebasan untuk... Saya baca dari drama penangkapan Roy dan Tifa pagi tadi, setelah sudah lama ditetapkan jadi tersangka dan berlarut loh kasusnya. Saya lihat dulu dari filosofi tindak pidananya ya. Ini siapa ya ini? Sebetulnya tindak pidana ini Kairan dianggap Fakir, sesuatu misalnya. yang dahsyat apa enggak itu dulu. Atau tindak pidana yang disangkakan kepada Roy maupun Dr. Tifa ini sesuatu yang sebetulnya bukan dianggap sebagai kriminal luar biasa itu. Disitulah menurut saya cara pandang dulu tuh. Kalau pasal yang dikenakan kepada Bung Roy dan Tifa itu kan pencemaran nama baik ya. Biasanya pencemaran nama baik itu bukan sebuah kejahatan yang dianggap ya berat lah. Dan bukan kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi berkehidupan dan sebagainya gitu. Sehingga punya kecenderungan diperlakukan dengan sangat yang tidak tepat. Jadi menurut siapa tuh Bang Ray Rangkuti kalau nggak salah ya, yang disangkakan pada Tifa Roy Suryo itu hanyalah pasal-pasal biasa ya, pencemaran nama baik dan fitnah, yang bukan suatu kejahatan yang extraordinary crime ya, yang luar biasa, bukan ya. Kemudian kenapa harus diperlakukan seperti itu ya, kenapa harus ditangkap kemudian ditahan, kurang lebih seperti itu ya, seperti seakan-akan pelakuannya tidak manusiawi ya. Nah, kalau menurut advokat online mungkin Bang Ray ini lupa juga bahwa ada pasal yang ancamannya di atas 5 tahun yang sudah disangkakan ya, terlanjur ya, disangkakan kepada Roy dan Tifa, sehingga ia menurut hukum, menurut KUHP itu ia dapat ditahan sebab ancamannya di atas 5 tahun. Satu itu terlepas dari benar atau tidaknya pasal itu, namun pada faktanya bahwa pasal itu ada ya, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu yang ancamannya bisa 8 sampai 12 tahun ya kalau nggak salah. Nah itu ya. Kemudian apakah ini suatu extraordinary crime? Rasanya ini memang bukan ya, bukan kejahatan yang luar biasa, tapi ini cukup menyita perhatian publik. Kemudian apakah perlakuan terhadap Roy Suryo dan Tifa itu dibilang seakan-akan terlalu berlebihan ya gitu ya? Menurut pandangan ini adalah pendapat bahwa rasanya perlakuan terhadap Roy dan Tifa itu oleh para penyidik sudah sesuai dengan
prosedur hukum ya. Jika lakukan penangkapan itu hal yang normal ya, hal yang normal, yang biasa. Penangkapan dan penahanan ya, ditahan juga hal yang normal, yang biasa. Kemudian pada saat ditangkap, ditahan itu tentu saja diperlakukan secara baik ya, secara baik, tidak diperlakukan secara tidak manusiawi, tidak ya. Kemudian dibawa ke dokter, bahkan kalau nggak salah itu kabarnya sudah di rumah sakit ya. Jadi ada namanya dibantarkan kalau nggak salah itu ya. Jadi begitu. Jadi ini memang rasanya pihak polisi penyidik itu sudah melakukan pekerjaannya dengan cukup baik dan profesional sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Nah memang pada kesempatan ini memang advokat online itu hanya ingin menjawab tidak berpihak ke sana, tidak berpihak ke sini. Jadi advokat online itu berpihak hanya kepada hukum dan keadilan ya. Apa yang benar dikatakan benar, apa yang salah dikatakan salah, gitu ya. Jadi semua pihak memang patut dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas presumption of innocence ya. Jadi asas praduga tak bersalah, bahwa pasal-pasal disangkakan Roy Suryo 32, 35 itu mengedit itu dibuktikan di pengadilan bahwa mereka bersalah memfitnah atau tidak, itu dibuktikan ke pengadilan. Nah, sampai dengan ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, mereka patut dianggap tidak bersalah, sehingga sebaiknya selalu diperlakukan dengan manusiawi ya, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, kerangka itu yang memboboti pertanyaan-pertanyaan publik. Kenapa harus ditangkap untuk satu peristiwa hukum yang dianggap biasa-biasa saja gitu misalnya ya. Lalu dijemput pagi-pagi, gitu. Sekarang dinyatakan ditahan gitu. Nah, itu pertanyaannya gitu, publiknya gitu. Dan tidak sekedar psikologis kekhawatiran-kekhawatiran atau kemudian asumsi, tetapi harus bertingkat historis dan empiris. Ya, jadi ini ada komentar dari guru-guru besar ya, profesor ya. Ini memang videonya kan agak cukup panjang, jadi memang kita ambil yang penting-penting saja ya, kita potong-potong, kemudian kita ambil yang penting-penting kemudian untuk dibahas supaya semua mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif ya. Jadi tujuan dari video ini memang hanya murni untuk edukasi dan menganalisis ya, kemudian harus berpandangan seobjektif mungkin ya, tanpa berpihak ya. Gitu. Dan pasti, misalnya apa? Tadi Bang disebutkan kaitannya harus jelas bahwa dikhawatirkan, kalau dulu bahasanya, ini alasannya bahwa mangkir dari panggilan. Ini harus jelas, dua alasan alat buktinya harus ada. Bahwa ada panggilan tidak hadir, dan kemudian ada bukti berita acara tidak hadir. Atau kemudian yang kedua alasannya karena mempersulit proses pemeriksaan. Bahwa misalnya dipanggil atau kemudian alat buktinya dihilangkan. Atau kemudian melakukan pengulangan tindak pidana harus ada buktinya bahwa misalnya ada laporan-laporan baru. Atau kemudian ada alasan untuk menyelamatkan yang bersangkutan karena mungkin dalam ancaman atau ketakutan. Nah, Jadi apa sih sebenarnya yang diomongin profesor ini? Jadi menurut profesor bahwa alasan seorang itu untuk ditahan itu sesuai dengan KUHP ya. KUHP itu mengatur mengenai alasan seorang itu dapat ditahan ya. KUHP yang baru khususnya ya. Meskipun terlepas dari pandangan bahwa dari pihak pengacara Jokowi yang mengatakan bahwa ini memang memakai KUHP lama ya, karena ini kan perkara kan sudah dimulai sejak belum ada KUHP yang baru ya, belum disahkan ya KUHP yang baru, jadi tetap menggunakan proses penyidikan maupun penuntutannya menggunakan KUHP yang lama. Namun kita ikuti misalnya apa penjelasannya. Jadi menurut profesor ini, guru besar dari
suatu kampus ya, mengatakan bahwa alasan-alasan penangkapan itu sesuai dengan KUHP, yaitu antara lain yaitu tidak mengulangi. Jadi kalau menurut beliau ini, kalau mengulangi itu harus ada laporan baru bahwa dia sudah mengulangi gitu ya. Kemudian tidak menghilangkan barang bukti gitu ya. Terus tidak mempersulit pemeriksaan gitu ya. Kemudian kita lihat ada pasalnya di KUHP itu yang mana sih, kita lihat. Nah ini ya, mengenai penahanan dalam pasal 100 ya, pasal 100 mengenai penahanan ya. Jadi bukan mengenai penangkapan ya. Pasal 100 itu mengenai penahanan ya. Nah, kita lihat penahanan ini ayat 6-nya sebagaimana dalam pasal 99 dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah jika tersangka atau terdakwa mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut. Nah ini kan, jadi ini alasan penahanan itu dilakukan karena sudah dipanggil 2 kali berturut-turut nggak hadir, jadi ditahan, bukan ditangkap ya, beda. Jadi penangkapan berbeda dengan penahanan. Ini adalah fokus ke penahanan. Jadi jika Bang Abdul Ghafur Sengaji mengatakan bahwa kalau nggak salah itu penangkapan itu harus dipanggil dulu ya, dipanggil, jadi bukan ya. Jadi penangkapan tidak harus dipanggil dulu, namun penahanan ini yang dipanggil dulu. Mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, kemudian memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. Jadi memberikan informasi yang tidak sesuai pada fakta ya. Kemudian menghambat proses pemeriksaan gitu ya. Kemudian berupaya melarikan diri. Nah ini ya. Jadi ini alasan-alasan kemudian dilakukan penangkapan dan juga sekaligus penahanan gitu ya. Karena dikhawatirkan berupaya melarikan diri. Jadi ada upaya ya. Jadi memang bukan lagi dikhawatirkan tapi sudah ada upaya. Kemudian berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti. Gitu ya. Ada upaya, harus dibuktikan ya, menurut Prof ini harus dibuktikan ya, ada upaya-upaya itu ya, termasuk melakukan tindak pidana. Nah kalau menurut profesor ini harus dibuktikan melakukan tindak pidana harus dengan ada laporan baru gitu ya. Namun menurut pandangan advokat online, melakukan tindak pidana itu tidak harus dibuktikan dengan laporan baru. Jadi bukan tindak pidana baru gitu ya Prof. Jadi tindak pidana yang sama gitu, tindak pidana yang sama pada perkara yang sama, bukan melakukan perkara baru lalu harus ada laporan baru gitu, tidak ya. Jadi perkara yang sama, perbuatan yang sama, melakukan tindak pidana yang sama, melakukan ulang tindak pidana yang sama. Kemudian sepertinya memang menurut anggapan dari penyidik ini sudah melakukan ulang gitu dengan cara misalnya berbicara dalam podcast atau dalam media televisi, kemudian terus mengulang-ulang itu. Jadi tindak pidana yang disangkakan kepadanya diulang meskipun tidak ada laporan baru tapi sudah diulang-ulang begitu ya. Jadi tidak harus ya ada dibuktikan dengan laporan baru, namun dibuktikan dengan misalnya bukti-bukti lain ya. Oh sudah ada siaran televisi ini, siaran televisi itu gitu ya, bahwa dia mengulang-ulang terus gitu. Jadi tidak, rasanya menurut pandangan advokat online tidak perlu dibuktikan dengan surat laporan baru gitu ya. Kemudian terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka terdakwa. Jadi bisa dia ditahan kalau dia merasa terancam keselamatannya, saya minta ditahan dong begitu ya, atas persetujuan dari atau permintaan dari tersangka sendiri, diminta ditahan, boleh gitu ya, ditahan. Kemudian mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Nah ini ya, ini juga adalah alasan mungkin alasan penahanan gitu, karena dianggap sudah mempengaruhi saksi-saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya dengan cara apapun ya. Jadi gitu ya, memang perlu penafsiran ya, memang perlu apakah sudah mempengaruhi atau belum. Tapi rasanya dengan berbicara kemana-mana itu mungkin
para penyidik ataupun jaksa penuntut umum beranggapan bahwa sudah patut untuk ditahan. Gitu ya. Kita lanjut. Kenapa ini kok bisa lama perkaranya ini? Bahwa tadi karena faktor memang tidak mudah proses pembuktiannya. Ibaratnya mengajukan naskah P21 tadi itu adalah tidak mudah karena perlu ada proses koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi tentang alat buktinya. Bahwa ini menjadi kewenangan penyidik, bahwa untuk membuktikan tentang ijazah palsu harus ada minimal 2 alat bukti dan kemudian harus bisa diuji secara konkret. Nah, kalau belum yakin jaksa yang nanti akan bertarung di persidangan, maka akan kembali terus bahwa memang ini adalah telah melebihi 14 hari sehingga muncullah asumsi bahwa ini seolah-olah sudah daluarsa, tetapi tidak ada konsekuensi logis misalnya melebihi 14 hari. Yang terpenting adalah bahwa ini ada proses penanganan perkaranya. Memang yang jadi persoalan kan ini tadi sudah kooperatif, bahwa sebetulnya juga tidak akan melakukan 8M tadi itu, tetapi kenapa harus melakukan ditangkap? Padahal kan nuansa KUHP yang baru itu kan lebih humanis, lebih manusiawi. Yang terpenting fakta terungkap secara terang-benderang di dalam persidangan, tidak perlu harus kemudian ditahan. Kan penahanan itu bukan sebuah sulit diri juga tidak. Ya. Jadi menurut Prof ini tidak perlu ditahan gitu ya. Ya, itu kembali lagi kepada pandangan masing-masing berbeda-beda ya. Ada yang menganggap perlu, ada yang menganggap tidak perlu ditahan, tidak perlu ditangkap dan ditahan. Tapi rasanya secara hukum positif, hukum acara pidana itu ada ancaman dari 5 tahun, Prof. Jadi ya harus ditahan. Kalau nggak ditahan malah menjadi pertanyaan kan gitu. Pasti akan banyak yang protes gitu kan. Ini kan jadi malah salah kalau menurut advokat online begitu ya. Kalau nggak ditahan malah jadi salah gitu, penyidiknya dan penuntut malah jadi salah. Sebab ada ancaman dari 5 tahun. Kalau nggak ditahan artinya wah ini ada apa kan begitu ya. Jadi memang karena ada ancaman itu 32 dan 35 itu makanya harus ditahan. Karena terlepas dari ancaman itu benar atau tidak sekali lagi ya, tapi sudah ada ancaman itu masalahnya yang mengakibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa ya harus ditahan, tidak bisa tidak gitu. Kita lanjut ya. Ada misalnya bukti-bukti Tapi tadi. berulang ini kan fakta notoir. Ya, bahwa berulang-perulangnya tadi itu mestinya tidak lanjuti dengan laporan-laporan atau proses hukum yang kemudian menunjukkan dia residivis kan itu supaya tidak terulang. Oke, jadi berulang itu menurut Prof ini harus ditunjukkan dengan laporan-laporan baru. Rasanya nggak begitu ya. Sudah ada sangkaan, memang sudah disangkakan pasal itu, kemudian dia mengulang-ulangi. Jadi mengenai laporan itu kan rasanya tidak perlu dilapor lagi ya, tapi sudah bisa diketahui dengan secara kasat mata gitu ya, bahwa ya sebagian menganggap bahwa Roy Suryo itu sudah mengulangi pasal yang disangkakan kepadanya gitu loh. Itu dengan cara ya macam-macam ya. Gitu, kita lihat lagi. Tidak Soal pidananya. residivis kan sudah fakta juga beliau residivis. Nah, tapi kan itu kaitannya dengan persoalan yang lama kan, bahwa ini kasusnya dalam proses penetapan tersangka ini dia mengulangi lagi tindak pidananya itu, ada tindak pidana lain lagi. Itulah yang kemudian dicegah supaya tidak terulang gitu. Gitu ya. Betul, Prof ya. Jadi pada saat dia disangkakan ini, pada saat dia menjadi tersangka ini, dia mengulangi lagi gitu. Dianggap mengulangi lagi. Jadi itu alasan objektif, alasan subjektif dari pihak kepolisian maupun penuntut umum ya. Kita lanjut lagi. Lalu Ibu Tipa Jadi Berulang. begini berulang Di berbagai forum. Iya, saya mau mengatakan, kan Anda menyebut kalau Bung Roy Suryo bekas residivis, Ibu Tipa? Dia melakukan berulang di sebagai Iya, beliau kan bukan residivis. Bukan gitu ya. Jadi menurut Bang Ray ini
oke lah kalau Roy Suryo dianggap sebagai residivis, oke lah gitu ya. Tapi Bu Tifa tidak. Jadi begini ya Bang, berulang itu tidak harus menjadi seorang residivis gitu ya. Tidak harus ada putusan. Kalau residivis kan sudah ada putusan pengadilan ya, kemudian dia melakukan lagi dan kemudian disangkakan lagi ya. Jadi melakukan pengulangan itu tidak harus menjadi residivis gitu ya. Bu Tifa memang bukan residivis, artinya tidak pernah dipidana sebelumnya, khususnya untuk perkara yang sama. Tapi menurut anggapan ini sudah melakukan pengulangan, begitu ya. Jadi tidak perlu menjadi seorang residivis untuk melakukan pengulangan tindak pidana, untuk disebut telah melakukan pengulangan tindak pidana, gitu ya. Berulang itu salah satunya setiap perbuatan orang yang dilakukan punya hak, kembali atau ya. dia residivis, Bang. Setiap orang punya hak untuk menyampaikan pikirannya kepada publik. Ya. Iya betul. Setiap orang punya hak menyampaikan pikirannya kepada publik. Artinya ini dalam konteks kebebasan berekspresi ya. Namun tentu saja kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi itu dibatasi oleh hak-hak orang lain juga. Jadi tidak bisa kebablasan ya. Jadi sebebas-bebasnya gitu. Itu diatur dalam undang-undang ITE. Makanya ada undang-undang itu yang mengatur, yang membatasi hak-hak itu ya. Jadi ada hak orang lain gitu. Jadi tidak bisa mengatasnamakan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, lalu kebablasan sebebas-bebasnya, sehingga mau mengatakan ini dan itu tanpa bukti yang valid ya. Jadi memang seperti itu. Kita lanjut lagi. Sebelum ada putusan hukum menyatakan bahwa ijazah itu benar adanya, bukan palsu, setiap orang punya hak untuk mengatakan, setiap orang punya hak untuk mengatakan dan sesuai dengan pengetahuan dia mengatakan bahwa saya menduga itu adalah palsu. Jadi begitu ya. Menurut Bang Rey ini, Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ya mengatakan menduga. Saya menduga, jadi rasanya bukan begitu ya. Bukan menduga tapi sudah 99,99% palsu, yakin gitu ya. Jadi bukan lagi menduga tapi sudah mengatakan itu adalah palsu. Itu ya, jadi berbeda nih. Bukan dugaan. Kalau dugaan ya mungkin itu nggak akan kena itu Bang Rey, nggak akan kena itu pidana. Kalau dibilang baru-baru bilang menduga ini, tapi dia bilang ini palsu, begini, palsunya di sini, begini. Jadi itu masuk unsur pasal fitnah dan pencemaran nama baik gitu. Jadi kalau Bang Rey mengatakan menduga, rasanya pada faktanya mungkin tidak demikian ya. Kita lanjut lagi. Bang Rey sah saja korban itu terus dibully, dihina, difitnah berulang-ulang selama bertahun-tahun. Beliau tidak korban karena belum ada putusan hukum. Kalau dalam status pelaporan beliau korban, jelas Bang. Iya, belum karena beliau belum pernah ada putusan hukum yang menyatakan bahwa penahanan coba. yang dilakukan. Maaf ya, jadi sedikit memang agak menggelitik. Jadi menurut Bang Rey ini Pak Jokowi bukan korban karena belum ada putusan hukum. Jadi apakah setiap korban itu harus ada dinyatakan dalam suatu pengadilan bahwa dia dalam putusan hukum bahwa ia adalah korban ya? Rasanya tidak demikian ya. Gitu. Jadi tidak selalu korban itu kemudian sampai di pengadilan. Tidak selalu korban itu kemudian mempunyai kepastian hukum. Tidak selalu ya. Jadi Pak Jokowi sudah dianggap sebagai korban, saksi korban ya. Makanya disebutkan saksi korban sebelum pengadilan, sebelum putusan pun, pada saat sidang dimulai pun dinamakan saksi korban gitu. Jadi korban ya. Namun menurut Bang Rey ini bukan korban sebelum ada putusan. Rasanya menurut advokat online ya rasanya tidak demikian. Jadi tetap ada pelapor
ada korban, gitu ya. Sementara ini adalah korban, gitu. Kalau sudah mempunyai keputusan hukum, sudah putusan, itu bukan lagi korban, tapi namanya itu adalah ya sudah sebagai korban juga ya. Kemudian pelaku itu menjadi terpidana ya, bukan lagi pelaku. Gitu ya, kita lanjut lagi. Baik, silakan Bang David. Silakan. Salah. Sebentar. Baik, Bapak silakan. Bang David. Jadi gini, saya nambah aja beberapa. Ini yang paling berat. Makanya mereka ditahan. Yang lainnya ini nggak ditahan karena nggak memenuhi syarat objektif. Yang ketiga, tadi sudah jelaskan Bung Rifai, syarat subjektif. Mengulang terus perbuatan-perbuatan pidana. Setiap hari di TV, di berbagai media, itu muncul terus dengan narasi yang sama. Bahkan meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Nah, tadi Bung Rey mengatakan ini kasus kecil. Bagi kami ini kasus besar karena sudah membelah publik. Kenapa publik terbelah? Karena berulang-ulang terus diangkat. Jadi kebohongan yang terus dinarasikan, diulang-ulang, diyakini publik seolah-olah itu menjadi kebenaran. Seolah-olah. Pertanyaan Bung Rey, masalah sosiologinya, publik terbelah di bawah. Nggak, Itu masalah Publik tidak terbelah kalau sejak dari awal Jokowi memperlihatkan ijazahnya kepada publik dengan terang benderang. Kalau saya nuduh Anda, Itulah masalah dari awal. Karena Pak Jokowi selalu ingin menutupi peristiwa itu. Sampai ada kemudian proses orang punya hak untuk sejak dari awal Pak Jokowi menyampaikan ini ijazah saya asli, silakan uji mana saja. Selesai peristiwa ini. Kita lihat. Ya, jadi perdebatan terjadi ya, yang pihak dari David Pajung ya, Pak Pajung itu mengatakan bahwa ya ini sudah berulang-ulang ya. Kemudian Bang Rey ini mengatakan ini harusnya Pak Jokowi itu menunjukkan langsung ya. Ya kita itu kan hak ya, hak dari seseorang ya, mau menunjukkan atau tidak itu hak ya. Namun rasanya rasanya kalau kita sudah difitnah, misalnya dijelek-jelekan, bahkan sudah dihina sampai sedemikian, rasanya tidak ingin lagi ya menunjukkan ya, kecuali diminta baik-baik gitu, diminta menunjukkan ya. Mungkin Pak Jokowi mungkin akan mau menunjukkan jika diminta baik-baik gitu, tanpa perlu menghina-hina, mengata-ngatai gitu ya. Mungkin ya, itu menurut pandangan advokat online. Jadi, dan menurut pengacara Jokowi juga mereka sudah pernah menunjukkan juga gitu loh. Bahkan sudah diuji, sudah ditunjukkan, sudah diuji, itu asli, otentik ya, identik ya, dengan artinya itu asli. Kemudian sudah pernah ditunjukkan juga, namun rasanya juga tidak selesai kalau ditunjukkan ya. Ditunjukkan kemudian nanti dikhawatirkan akan tidak selesai, jadi percuma. Jadi sebaiknya memang sampai ke pengadilan saja, begitu ya. Memang supaya ini clear dan jelas, memang sampai ke pengadilan untuk menghindari polemik-polemik yang lain ya, berlanjut, tidak puas misalnya sudah juga tidak puas, kemudian tetap saja mengatakan bahwa itu adalah palsu dan sebagainya. Jadi lebih baik sampai ke pengadilan gitu ya. Ya, ini kalau tidak dilahirkan, maka tidak pernah ada proses pemeriksaan laboratorium forensik. Ini ada proses keduanya. Ijazah Pak Jokowi Penyitaan itu ketika mau dilakukan proses pemeriksaan laboratorium forensik, maka harus disita barang bukti. Barang bukti kalau nggak disita, nggak bisa diproses oleh laboratorium forensik. Terminologi disita kan Anda yang melahirkan itu. Saya coba ke Pak Sus. Dari melahirkan, Anda Baik, saya ke Pak Sus. kalau tidak pernah disita, maka tidak keluar hasil laboratorium forensik. Oke, sebentar. Karena udah keluar laboratorium forensik, mekanismenya Anda baca. Baik, saya coba ke Pak Sus. Saya tidak memihak siapapun ya. Saya hanya berdasarkan pengalaman saya sebagai penyidik dan berdasarkan hukum. Saya nggak bela Pak Jokowi, nggak bela Pak Roy, semua saya kenal, semua teman. Ya. Oke, tapi secara hukum penyitaan itu tidak harus diambil di rumah.
bisa saja pada waktu seseorang datang ke kantor Ya. polisi, Menyerahkan. kemudian menyerahkan, langsung dibuat surat penyitaan. Karena diambil terlebih dahulu, maka izin persetujuan pengadilan atau penetapan pengadilan kemudian menyusul. Jadi ini membahas mengenai penyitaan ya. Jadi seakan-akan bahwa ijazah Jokowi itu menurut pihak dari dari pihak Roy Suryo itu disita. Jadi seakan-akan dalam tanda kutip bahwa itu adalah hasil dari kalau penyitaan itu kan menurut KUHP adalah barang yang merupakan hasil dari kejahatan, kurang lebih seperti itu ya. Namun menurut advokat online bahwa penyitaan itu juga adalah merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidananya gitu ya. Jadi disita lah gitu. Jadi disita itu bukan suatu hal yang terlalu luar biasa ya. Disita itu hal yang biasa-biasa saja, bukan berarti bahwa barang yang mempunyai barang yang disita itu adalah jahat gitu ya. Kemudian yang melakukan pun adalah jahat gitu ya, tidak ya. Jadi tetap dibuktikan di pengadilan ya. Jadi barang yang disita itu mungkin lebih tepatnya untuk keperluan pemeriksaan di pengadilan gitu, pemeriksaan pengadilan, keperluan bukti-bukti, keperluan lain yang dianggap makanya perlu untuk disita. Bukan berarti bahwa itu adalah hasil dari kejahatan. Jadi itu adalah tidak ya. Karena penyitaan itu bukan cuma hasil dari kejahatan, namun juga bisa juga dari alat yang dipergunakan untuk berbuat kejahatan. Nah, ini apakah ijazah itu alat dipergunakan jadi untuk berbuat tindak pidana? Jadi itu mungkin bisa ya dikenakan kepada misalnya mungkin kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, karena mereka menggunakan ijazah Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi, tapi kan itu kan ijazah Jokowi, makanya yang asli itu disita dulu, karena kan yang diupload dengan yang dimiliki oleh Jokowi kan itu kan serupa ya. Jadi substansinya adalah ijazah itu, makanya ijazah itu disita dulu gitu untuk dilakukan pembuktian gitu ya. Jadi tidak masalah itu sita-sitaan itu ya. Nah, baru setelah disita, kalau sudah masuk tahap penyidikan, baru sah dia masuk lapor untuk diperiksa. Dan pemeriksaan hasil lapor dibuat berita acara pro justisia. Begitu. Jadi clear ya Mbak Katarina. Menurut Pak Suparji sendiri, apakah lebih baik pihak Jokowi ya perlu membuktikan ijazah asli dulu, baru membuktikan soal ataupun memproses kasus pencemaran nama baik? Bahwa yang bersangkutan pihak Pak Jokowi sudah yakin bahwa ini sudah asli gitu kan. Right. Maka kemudian menganggap orang yang mengatakan palsu itu dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Yang jadi persoalan adalah pembuktian tentang keaslian itulah yang kemudian belum terjadi. Bahwa pembuktian keaslian ini kan kemarin bersumber dari yang mengeluarkan, yang bersumber kemudian dari Bareskrim yang mengatakan bahwa ijazahnya ada. Ya, jadi begitu ya. Menurut Prof. Suparji itu ada pertanyaan ya dari pembicara, apakah Pak Jokowi harus membuktikan ijazahnya asli atau tidak? Gitu ya. Nah, jawabannya dari Profesor Suparji bahwa pastinya tidak ya, karena Pak Jokowi beranggapan ijazah itu asli. Ijazah mereka asli, yang membuktikan adalah yang mengatakan palsu. Mereka harus membuktikan di mana palsunya. Gitu ya, di mana palsunya. Apabila terbukti palsu, ya mereka lolos dari pasal fitnah. Gitu ya. Pak Jokowi tidak perlu membuktikan apa-apa. Karena asumsi Pak Jokowi ya asumsi diwakil juga oleh negara, jaksa. Pak Jokowi ijazahnya asli. Kemudian mereka mengatakan bahwa itu adalah palsu. Sehingga mereka harus buktikan, sebab yang mendalilkan itu yang harus membuktikan ya. Gitu. Kita lanjut.
dan identik, meskipun identik Tapi tidak sama kalau dengan menurut asli. Pak Suparji, saya tanya pendapat Anda, perlu tidak diusut dulu soal kasus ijazahnya, dibuktikan keaslian ijazah Jokowi dulu, baru memproses kasus pencemaran nama baik? Ya, ini akan dibuktikan dalam persidangan nanti, itu harapannya bahwa dalam persidangan nanti Pak Roy dan Bu Tifa akan buktikan Ya. keyakinannya bahwa ini Nah, jadi Roy dan Tifa yang membuktikan keyakinannya gitu ya. Roy dan Tifa yang membuktikan, bukan Jokowi gitu ya. Namun Roy dan Tifa yang membuktikan keyakinannya. Apakah itu palsu gitu ya. ini ijazahnya adalah palsu, sehingga kemudian kalau terbukti palsu, maka tidak dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Memang bahwa selama ini Yang pertama Gitu soal pra peradilan. Memang menurut saya kami melihat bahwa ini strategi penyidik untuk menghindari upaya pra peradilan. Karena penangkapan dilakukan di hari Jumat hari ini, tentu kami tidak bisa mendaftarkan permohonan pra peradilan. Sabtu besok pengadilan tutup. terima perkara. Ya, kemudian Minggu juga kami tidak bisa mendaftarkan permohonan pra peradilan. Begitu kita masuk ke hari Senin penyerahan tersangka dan barang bukti, close the door. Karena kewenangan itu sudah berlimpah ke kewenangan penuntut umum. Itu satu hal. Jadi kami melihat bahwa ini strategi untuk menghindari proses pra peradilan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, soal kekuatan pembuktian atau beban pembuktian. Kedua, soal kekuatan pembuktian atau beban pembuktian. Ini yang perlu diluruskan juga, Prof, bahwa dalam perkara pidana, beban pembuktian itu kan sebetulnya ada pada jaksa penuntut umum. Ya. Jadi Gini ya, kita satu-satu ya kita bahas dulu ya. Jadi menurut Sang Haji ini bahwa ada strategi dari pihak kepolisian gitu ya. Pihak kepolisian ini sengaja mengulur-ulur lah seperti itu ya, supaya untuk hari Senin aja ditangkapnya hari Jumat, kemudian hari Senin sudah serahkan ke kejaksaan, sehingga hari libur itu Jumat, Sabtu, Minggu mereka tidak bisa mengajukan pra peradilan gitu ya. Karena setelah Senin sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dan apabila dilimpahkan ke kejaksaan, maka mereka sudah tidak dapat lagi melakukan pra peradilan. Gitu ya menurut Sang Haji. Nah, menurut advokat online tidak tepat ya. Jadi pra peradilan itu meskipun sudah dilimpahkan ke kejaksaan masih dapat dilakukan gitu, masih dapat dilakukan. Jadi objek pra peradilan itu terhadap proses penyidikan maupun penuntutan gitu. Jadi sudah di jaksa pun masih bisa dilakukan pra peradilan gitu ya, terkait dengan penangkapannya, terus terkait dengan penetapan terdakwanya, tersangkanya gitu ya. Jadi masih bisa ya, penahanan dilakukan oleh jaksa ya, bisa dilakukan. Kemudian itu pra peradilan akan berakhir itu tidak boleh lagi apabila sudah masuk ke pokok perkara gitu ya. Bahkan kalau menurut advokat online itu mereka harus segera melakukan pra peradilan gitu loh. Karena jika mereka melakukan pra peradilan, maka perkara pokok belum bisa disidangkan, belum bisa dimulai sidang ya gitu. Itu malah harus seperti itu. Jadi sebaiknya cepat-cepat pra peradilan gitu ya. Jadi bukan berarti sudah di penuntutan itu lalu lepas ya, tidak bisa lagi pra peradilan. Tadi mungkin agak keliru ya Bang Gofur. Kita lanjut ya. Pak Jokowi harus membuktikan sebaliknya bahwa ijazah dia asli. Bukan Bu Tifa dan Mas Roy harus membuktikan ini palsu. Nah, ini keliru. Ini menurut advokatnya ada keliru ya. Pak Jokowi tidak perlu membuktikan. Jadi menurut Sang Haji ini, karena Pak Jokowi melaporkan, maka Pak Jokowi harus membuktikan. Gitu. Jadi menurut advokat online adalah keliru. Jadi Pak Jokowi itu melaporkan karena ada tuduhan. Ada tuduhan bahwa ini adalah palsu dan begini dan begitu, sehingga Pak Jokowi melaporkan. Jadi Pak Jokowi tidak harus membuktikan apa-apa. Pak Jokowi ijazahnya asli gitu, dituduh. Jadi bukan Pak Jokowi yang membuktikan gitu ya. Begitupun jaksa tidak membuktikan lagi ya menurut advokat online. Jaksa membuktikan
pidananya, unsur-unsur pidana mengenai fitnah dan pencemaran nama baik. Itu yang akan dibuktikan oleh jaksa. Itu akan menjadi titik berat pembuktian oleh jaksa. Apakah unsur-unsur fitnahnya terpenuhi? Gitu ya. Yaitu misalnya di depan umum, depan media sosial mengatakan bahwa itu adalah palsu, gitu ya. Kan bunyi pasal 28 kalau nggak salah mengenai fitnah itu ya. Itu begitu ya. Jadi harus ada unsur-unsurnya. Misalnya dengan sengaja, misalnya mentransmisikan informasi gitu ya di depan untuk diketahui umum, kalau nggak salah seperti itu bunyinya, untuk diketahui umum gitu. Jadi unsur-unsur itu dibuktikan oleh jaksa. Apabila terbukti, nah kemudian mereka harus membuktikan si Tifa dan Suryo bahwa mereka tidak memfitnah dengan cara membuktikan ijazah itu adalah palsu gitu. Jadi yang membuktikan adalah Roy Suryo dan Tifa. Ya, kita lanjut. Karena mereka ini dilaporkan. Mereka dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik, fitnah. Mereka dilaporkan karena mereka Pak Jokowi sebagai menuduh. pelapornya, Pak Jokowi punya kepentingan hukum untuk membuktikan sebaliknya bahwa ijazah ini adalah asli. Ya. Oleh karena itu, kalau kita bicara dalam proses persidangan pidana, beban pembuktian itu ada pada pelapor, pelapor menyerahkan beban pembuktian itu kepada penyidik, penyidik kemudian menyerahkan semua. Jadi perlu saya sampaikan ya, ini mungkin masyarakat lupa. Ya. Pak Jokowi ini sudah digugat berkali-kali, dilaporkan pidana 2 kali. Ya, artinya kami sendiri sudah mendapat serangan tuduhan yang dengan berbagai cara. Dan kami sudah menggunakan hak hukum untuk membuktikan ijazah beliau itu asli. Pada saat mana? Pada saat kami dilaporkan oleh Bang Egy TPUA di Barreskrim. Alhasil, proses penyelidikan tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena dari seluruh alat bukti yang ada, penyidik berkeyakinan untuk tidak bisa melanjutkan ke penyidikan karena dari saksi-saksi, bukti-bukti surat, ahli, termasuk lapor yang dilakukan saat itu, dilihat bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk bisa meningkatkan ini sebagai sebuah persangkaan. Satu, itu sudah jadi selesai, ada produk tentunya Mbak, di Polda Metro. Pada saat kami menggunakan laporan fitnah, maka mau tidak mau, soal keaslian ijazah ini menjadi topik. Dan kami pun dibebankan untuk membuktikan, Pak. Kalau kami tidak bisa membuktikan, tidak mungkin laporan kami naik jadi penyidikan. Bahkan, setelah ini apa yang terjadi? Ini semua kan akan diambil alih kepentingan kami oleh kejaksaan. Negara akan mengambil alih untuk menuntut. Jaksa itu tidak mungkin menyatakan P21 kalau dia tidak yakin ijazah ini asli, Mbak. Dan kami sudah hadirkan buktinya. Kami sudah hadirkan teman-teman perkuliahan, Pak. Begitu ya. Jadi menurut Bang Rifai Kusuma Negara ini, pengacara Jokowi, bahwa ya Pak Jokowi juga bahkan sudah membuktikan ya pada saat membuat laporan. Jadi supaya laporan diterima, Pak Jokowi buktikan dulu bahwa mereka telah memfitnah gitu ya. Mereka telah memfitnah. Fitnahnya di mana? Ini saya punya ijazah asli. Dikatakan palsu. Jadi sudah dibuktikan. Kemudian penyidik bisa menetapkan menjadi tersangka ya. Bahkan bisa sampai jaksa P21 gitu ya. Oke, jadi rasanya cukup sekian ya pembahasan advokat online menjawab pakar ya. Semoga mendapatkan sedikit pengetahuan yang lebih berimbang ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalam.